tegas. Pak Prabowo kemarin pidato tegas akan singkirkan para benalu bangsa ini. Real, beliau ucapkan ini saat pidato di depan Bu Mega dan Pak Tri Sutrisno di upacara peringatan Hari Pancasila di Jakarta. Ada yang ketar-ketir nih, Pak Presiden, bok kalem saja nyetilnya. Ini yang kesentil bukan cuma 1-2 orang, Pak, tapi segerombolan. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian. Oke teman-teman, itu pernyataannya Pak Prabowo Subianto ketika memimpin upacara Hari Pancasila kemarin. Yang mana sentilan tersebut ternyata ini menyentil segerombolan nih. Ada yang mulai kesindir gitu teman-teman. Nah, saya coba membaca makna dan tafsiran dari perkataannya Pak Prabowo. Saya mencoba untuk melihat dan menafsirkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, teman-teman. Di sini Pak Prabowo mengatakan akan menyingkirkan orang-orang yang tidak setia kepada negara. Kalian tahu nggak siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo Subianto? Dari analisa saya, yang dimaksud Pak Prabowo Subianto adalah Roy Suryo and the Gang. Gini maksudnya. Kenapa saya mengatakan Roy Suryo and the Gang yang dimaksud oleh Pak Prabowo Subianto? Karena kita tahu beberapa waktu belakangan ini ada orang-orang yang membuat gaduh di negara ini, yaitu Roy Suryo CS. Kemudian di sini Pak Prabowo menyampaikan akan menyingkirkan orang-orang yang tidak setia kepada negara. Tafsiran soal tidak setia kepada negara termasuk menghormati Undang-Undang Dasar itu sudah dilanggar oleh Roy Suryo CS. Kalian tahu masalah ijazah? Bagaimana menurut kalian? Roy Suryo sudah menjatuhkan nama mantan Presiden RI. Itu pertama. Kedua, Roy Suryo tidak mematuhi aturan yang ada di negara ini dengan percaya hukum di Indonesia. Itu yang kedua. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Roy Suryo itu melanggar dari apa yang sudah disebutkan oleh Pak Prabowo, yaitu orang setia, orang yang menghormati Undang-Undang Dasar Negara 1945. Makanya tadi di awal saya mengatakan, wah Pak Prabowo ini menyentilnya luar biasa ya, karena ini sampai ada orang-orang yang kesentil nih, gak cuma 1-2 orang, tapi segerombolan orang. Nah sekarang gini teman-teman, yang menambah lagi kenapa saya berpikir itu adalah Roy Suryo dan juga CS-nya itu, teman-temannya itu, segerombolannya itu. Bisa kebayang gak sih teman-teman? Saat ini yang dipermasalahkan adalah soal ijazahnya Pak Jokowi. Jangan-jangan nih, nanti suatu saat nanti negara ini yang juga dipermasalahkan oleh Roy Suryo. Negara ini tidak dipercaya oleh Roy Suryo. Gimana tuh? Ya, kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Ya kan? Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu loh. Ya. Dan memang sih ya kalau kita melihat ya, dia berharap ya bahwasanya itu Barreskrim memihak kepada dia gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Meskipun kan selalu, katanya tidak ilmiah loh Mas dan objektif Mas Andi. Itu kan bisa tidak perlu diperdebatkan untuk itu. Bisa dia tanya langsung saja di mana prosesnya seperti apa. Tapi kan kita harus percaya kepada lembaga negara. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali. Pergi saja dari Indonesia menurut saya. Yang diharapkan dilakukan gelar perkara khusus terbuka begitu. Ya. Permintaan gelar perkara khusus terbuka, silakan saja, itu hak dia untuk meminta itu. Apakah dipenuhi, ya tergantung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Barreskrim itu sendiri gitu. Tapi yang saya perlu tekankan di sini adalah bahwasanya sampai kapan ini akan selesai. Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik juga pertanyaan Mas publik Andi. itu, ya. Dan mereka juga kan selalu bercover ya, itu dengan bahwa kami ini adalah representasi dari publik, ya, untuk membuka hal ini, ya. Di mana dibilang bahwa mereka adalah representasi publik? Sedangkan survei indikator mengatakan 66,9% tidak percaya
ya tidak percaya bahwa itu ijazahnya palsu. Itu ijazahnya asli, Pak Jokowi gitu loh. Ini hal yang sangat yang membuat kita ini tanya-tanya, mau apa mereka sebetulnya? Ya, sudah dijelaskan secara saintifik pun sudah dijelaskan, mau apa sebetulnya? Ya, tidak pernah disampaikan, Mas? Tidak pernah disampaikan maunya apa sebetulnya? Coba tanya, maunya apa? Nggak akan mereka jawab maunya apa. Selalu berkata pengen mencari kebenaran. Kebenaran seperti apa? Mau dibuktikan gitu. Kalau mau proses pengadilan, ayo proses pengadilan. Kenapa mereka sekarang ke Kompolnas lah, kemana lah? Yang diadukan Kompolnas apa? Bukan Barreskrim Polri, tapi Jokowi. Aneh kan? Sangat aneh itu. Oke, baik Mas. Ini saran yang menarik menurut gue ya teman-teman ya untuk Roy Suryo CS. Kan belakangan ini seperti yang tadi sudah aku sebutkan ya, belakangan ini emang buat gaduh banget ya. Gengnya Roy Suryo ini bikin gaduh banget ya. Terus makanya ini ada yang mengatakan ya kalau tidak percaya dengan hukum yang ada di Indonesia, tidak percaya dengan lembaga negara di Indonesia, ya sudah, gak usah tinggal di Indonesia. Atau persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Orang-orang yang tidak setia, yang tidak menghormati, tidak menghargai Undang-Undang Dasar Negara 1945 akan disingkirkan. Karena orang-orang ini ya bisanya hanya membuat gaduh saja. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini dan tentunya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Bukankah kita sekarang suka mancing? Mancing keributan ya. Kecerdasan publik. Tapi Bang, wah, ini Bung Roy Suryo entah keceplosan atau memang sengaja bicara seperti itu. Sepertinya ini kalau saya lihat sih beliau sadar penuh gitu ya. Terus mengatakan menyadari kalau beliau ini suka mancing keributan. Waduh, emang iya sih, kita sudah mengakui itu dari jauh-jauh hari kok. Sebelum Roy Suryo mengakui itu, kita sudah percaya akan hal itu. Roy Suryo, sosok yang katanya pakar ini, meskipun kita juga ragu nih ya, pakar kok berubah-ubah ya. Itu kita sudah melihat kalau Roy Suryo itu ya bisanya cuma memancing keributan saja. Gak cuma Roy Suryo aja, tapi ya Roy Suryo dan gerombolannya. Kalau kita coba telusuri lagi, masalah ijazah sudah 3 tahun. Terus kemudian Roy Suryo sendiri kan juga cukup bermasalah ya. Waktu itu yang masalah panci lah, yang masalah stupa lah, yang masalah apa lagi teman-teman. Itu banyak ya. Tidak cuma Roy Suryo aja, Rismond pun juga sama. Ijazahnya diragukan lah tapi tidak mengakui. Dan malah mengusik orang lain dengan masalah ijazahnya orang lain. Tifa pun juga sama, gelarnya diragukan. Banyaklah kalau kita coba untuk menelusuri lagi teman-teman. Orang-orang ini tuh memang cukup bermasalah gitu loh orang-orangnya. Makanya di awal tadi saya sudah katakan orang-orang ini tuh udah membuat gaduh ya belakangan ini, tidak cuma belakangan ini saja tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian Pak Prabowo menyentil dan aku rasa sentilan itu sangat menjadi tamparan kelas untuk Roy Suryo CS. Dan makanya gak heran ketika ada orang yang mengusulkan, udahlah kalau emang gak percaya jangan tinggal di Indonesia, tinggal aja di luar. Toh dia pun sudah merendahkan negara ini dengan mengatakan akan menyelidiki ijazahnya Pak Jokowi bersama dengan ahli dari luar negeri. Kenapa? Kenapa harus dari luar negeri? Kamu tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Indonesia yang menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli waktu itu? Atau jangan-jangan memang lagi mencari-cari supaya argumentasinya benar soal ijazahnya Pak Jokowi palsu? Waduh, gimana tuh? Sudah membuat gaduh segaduh ini loh ya. Itu biar lebih jelas Bang ya, melihat porsi pemberitaan yang cukup masif itu, kita kan ini kalau kita secara akademis, kita kan melihatnya dari sisi teori Bang. Ini kayaknya dia memainkan teori post-truth misalnya Bang, ilusi kebenaran itu. Jadi diulang-ulang, disampaikan, berulang-ulang, sampai akhirnya masyarakat melihat jadi kebenaran. Nah kalau yang waktu offline tadi, saya sempat bicara sama Abang bahwa saya pun hampir sempat percaya, ya karena jangankan masyarakat bawah Bang ya, kita saja Bang,
yang mohon maaf ini yang ada lah kita memahami seperti ini secara akademis terpengaruh kan Bang? Komplit mereka, ahli telematika ada, ahli medis yang anatomi itu ada, Dr. Tifa, ahli forensik ada. Jadi informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, bisa dia jelaskan semua. Nah loh, kebongkar kan? Ini desain dari kebohongan para gerombolan ini teman-teman. Kalau tadi sudah disentil sama Pak Prabowo, terus dibocorkan juga, dikasih saran juga ya. Terus sekarang dibocorkan bagaimana strategi mereka, drama mereka, desain mereka, soal kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Ternyata memang mereka itu menyasar orang-orang yang ibaratnya kayak percaya dengan omongannya, yang mana mereka kan mengaku ahli. Dan ahli itu udah lengkap di gerombolan mereka. Ada ahli di bidang kedokteran, ahli telematika, ahli forensik udah ada. Jadi mereka tuh membuat desain seolah-olah ini loh, ada para ahli di sini loh, dan kita mengatakan hal ini dan itu diiyakan oleh ahli-ahli yang ada di gerombolan ini. Makanya kalau kalian sempat ingat teman-teman, saya pernah mengatakan seperti ini. Please tolong mendingan segera dicabut deh gelarnya. Mereka-mereka ini hanya bisa bersembunyi di balik gelar-gelarnya. Karena di balik gelar itu, mereka bisa menarasikan yang tidak-tidak soal yang terjadi di Indonesia saat ini. Iya, dan mereka seolah membuat cerita kalau ini yang mengatakan seorang ahli. Tapi sekarang kalau dipikir, ahli mana yang tidak punya kerjaan, yang cuma bisanya ngusik orang, terus ahli mana yang diusik cuma itu-itu saja, orang-orang itu-itu saja gitu. Bukannya seorang ahli itu kerjaannya justru banyak ya, iya kan? Dan sekarang pertanyaannya menarik lagi adalah, ahli mana yang kerjaannya berubah-ubah? Tuh, soalnya gini teman-teman, kalau kalian melihat dari gerombolan ini, mereka itu acap kali mengubah statementnya, ini seorang ahli telematika tapi dia memberikan komentar atau dia ngajarin seorang ahli forensik yang ada di negara ini. Dia sebenarnya ahli telematika atau forensik? Ya kan gitu pertanyaan kita, ya kan? Ada yang bilang PKI di Indonesia masih ada, padahal Partai Komunis sudah tidak ada. Mungkin karena historinya, sejarahnya PKI itu memang kejam dan sadis, hingga kelompok-kelompok yang sadis itu dikatakan PKI gaya baru. Mungkin seperti tadi, PKI gaya baru. Saya setuju. Nah, ini bahkan ada lagi teman-teman, kalau kita bicara soal gerombolan ini, terus kemudian ada orang yang menilai ini sepertinya para gerombolan ini adalah PKI gaya baru nih. Dari aksinya yang buat gaduh, ya kan? Tidak henti-hentinya untuk membuat ricuh di negara ini. Ngeyel banget, ya kan? Ini cocok nih. Cocok sebagai PKI gaya baru di negara ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Selain membuat gaduh teman-teman, saya juga punya analisa menarik juga soal pernyataan dari Pak Prabowo tadi. Saya tadi kan sebut kalau yang dimaksud Pak Prabowo ini adalah Roy Suryo CS. Karena orang-orang ini membuat gaduh. Selain membuat gaduh, saya juga menilai, menganalisa apa yang dikatakan Pak Prabowo ini untuk segera menyingkirkan orang-orang yang selain membuat gaduh, membuat ricuh, penyebar hoax, dan orang yang tidak menghormati aturan-aturan yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya menghormati mantan presiden. Dan kalau kita bicara soal hoax, mereka ini seringkali menyebarkan hoax. Seperti salah satu contohnya video ini nih. Ini ada postingan dari Tifa, Dr. Tifa di akun X-nya. Di sini mengatakan kalau yang dirangkul Pak Jokowi ini, orang yang ada di sebelahnya Pak Jokowi ini adalah Dumatno Budi Utomo, adik sepupunya.
Dan apakah fakta itu benar? Salah, teman-teman. Ini foto aslinya yang tidak di-crop, foto aslinya yang full ya. Dimana yang dirangkul Pak Jokowi ini adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Kemudian ada juga adiknya Mas Gibran, Mbak Kahiyang dan juga Mas Kaisang juga ada di foto ini. Tapi yang dinarasikan oleh Tifa adalah Dumatno Budi Utomo. Tuh. Hoax kan? Potret Mas Gibran dari samping ketika Mas Gibran masih mengenakan pakaian yang sama ini ya dengan pakaian tadi, masih pakai kacamata. Ada juga Mas Kaisang, ada Mbak Kahiyang juga, ada Ibu Iriana di sana juga. Ini sama teman-teman ya. Oh ya. Biru. Celananya putih. Tuh, masih sama kan? Nah, ini dia foto lain lagi ketika lebih memperlihatkan foto Mas Gibran, Mbak Kahiyang dan juga Mas Kaisang. Tuh, bagaimana teman-teman? Sudah ada buktinya, tapi narasi-narasinya kan selalu digiring ke sana. Kalau udah kayak gini, saya sepakat sih apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Memang orang-orang ini harus segera disingkirkan. Sudah membuat gaduh segaduh ini negara ini. Sekarang oke lah ijazahnya Pak Jokowi yang dipermasalahkan. Nah kalau suatu saat nanti negara ini yang dipermasalahkan gimana? Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini dan tentunya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau nggak bisa membuktikan ucapannya, maka apa yang terjadi pada hal yang dikirimkan ke Tempo, itu dia harus bisa melakukannya. Yaitu potong kepalanya, gantung di Monas. Oh gitu, ya, dia gitu. Ada apanya? Ada janjinya? Bukan, saya yang menantang dia. Enak aja kalau dia janji gitu ya. Ini kepalanya dia, das. Oke, dia ya. Jadi itu kalau itu kan yang dikirimkan ke Tempo kan das babi. Das babi. Kalau nggak bisa ini lagi-lagi nih. Lagi-lagi narasi-narasi yang dibangun oleh Roy Suryo ini menantang orang lain tapi dia tidak menantang dirinya sendiri. Berani ya menantang orang lain untuk menggantung kepalanya jika tidak terbukti omongannya benar. Loh, sekarang sejauh ini omongan Roy Suryo emang bisa dipercaya? Soal ijazah, coba kita bicara soal ijazah. Katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Lah itu Barreskrim menyatakan ijazahnya asli. Terus gimana? Kenapa Bung Roy tidak menantang dirinya sendiri untuk membuktikan ijazah itu palsu? Ayo. Sudah terbukti ijazahnya asli loh. Gimana? Mau gantung di Monas? Ya emang mereka-mereka ini cuma bisa omong kosong aja teman-teman. Omongan-omongan mereka sudah membuat gaduh. Yang bikin miris lagi, yang mereka bicarakan hanya omong kosong saja. Makanya, saya sepakat sekali dengan yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto. Orang-orang ini sepantasnya memang harus segera disingkirkan saja. Kalau nggak gitu, seperti saran tadi, kalau memang tidak sesuai atau tidak suka, tidak menghormati hukum di Indonesia, lembaga di Indonesia, nggak usah tinggal di Indonesia. Gimana menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.